Perkenalkan, nama saya Indri dari kelas pagi 3 semester 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis untuk menjawab soal ujian tengah semester genap tahun 2020-2021. Pertanyaan yang pertama itu, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Yang kedua itu, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan PESTEL. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan non-market strategi. Yang kelima, pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis yang ada di Kalimantan Barat secara umum dan di Pontianak khususnya. Minimal 300 kata dalam menjawab soal. Yang keenam, coba buka YouTube dan tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTEL. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Yang ketujuh, silakan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dan dalam menentukan peluang atau ancaman. Yang kedua itu, mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? Yang pertama, agar pembuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan, atau early warning system. Yang ketiga itu, apa yang dimaksud dengan PESTEL? PESTEL itu adalah model bisnis atau model PESTEL adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, budaya, ekologi, legalitas atau hukum, di mana kelima faktor tersebut digunakan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan jalannya bisnis Anda secara makro. Selanjutnya itu non-market strategy. Non-market strategy is a broad term that refers to a firm's activity outside of the marketplace that can help it gain competitive advantage. Baron 2019. This includes both public policy strategy, lobbying and against with regulators, and private policy strategy, against with activity. Selanjutnya yang nomor 5. Bidang ekonomi Arif Budianto mengatakan virus corona menjadi salah satu faktor eksternal yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, Cina menjadi pusat penyebaran virus yang telah menginfeksi lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia tersebut. Ari menjelaskan bahwa kontribusi Cina terhadap neraca perdagangan Indonesia sebesar 17%. Jadi, kalau Cina bergejolak dari sisi demand, maka akan berpengaruh terhadap ekspor Indonesia. Katanya di Wisma Negara. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo mengarahkan ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional. Harapannya dapat menjaga nilai ekspor apabila negara
tujuan utama terganggu. Pontianak, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Kalbar Anselmus SOS mengatakan dalam tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak sangat signifikan pada perekonomian dunia. Sementara fundamental perekonomian Indonesia pun belum kokoh. Hampir 98% sektor usaha makro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM di Kalimantan Barat, terpukul akibat pandemi COVID-19 ini.